Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ibu Nenti Permata Dewi. Baik, untuk agenda hari ini yaitu hari Rabu tanggal 1 September 2021, yaitu pahami dan pelajari materi yang dijelaskan, bertanya jika ada yang belum dipahami, dan kemudian kerjakan tugasnya. Buku yang dapat dipakai untuk dibaca yaitu buku siswa Matematika kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Baik, kutipan hari ini, rahasia untuk maju adalah dengan memulai. Baik anak-anak, kita masuk ke materi relasi dan fungsi. 3.1 Memahami bentuk penyajian relasi. Relasi yaitu menyatakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Anggota yang saling berpasangan dinyatakan dalam bentuk relasi himpunan A dan himpunan B. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan relasi untuk hubungan dua buah himpunan. Contohnya, hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Di situ ada nama siswa dengan pelajaran yang mereka sukai. Permasalahan pada tabel di samping dapat dinyatakan dengan diagram panas, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini. Dari tabel di samping kita dapat buat menjadi dua buah himpunan, yaitu misalkan A yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan B adalah mata pelajarannya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu diagram panah. Gambar di bawah ini menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Dapat kalian lihat gambarnya ya. Cara yang kedua yaitu diagram kartesius yang menyatakan relasi antara himpunan A dan B, yaitu menggunakan diagram kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau nokta. Perhatikan gambar 3.6 yang menunjukkan diagram kartesius dari relasi pelajaran yang disukai dari data pada tabel yang tadi. Next, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Berdasarkan data pada tabel, maka himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, Elok keterampilan. Itu berdasarkan nama anak atau nama siswa dengan mata pelajaran yang mereka sukai. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui himpunan-himpunan bilangan A yaitu 3, 4, 5, 6, 7 dan B 4, 5, 6. Buatlah diagram panah dan notasi pembentuk himpunan dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi A 1 kurangnya dari, B faktor dari. Kita mulai pembahasan soalnya dari yang A 1 kurangnya dari. Perhatikan diagram panah di samping kanan.
3 anggota A dipasangkan dengan 4 anggota B, karena 4 sama dengan 3 ditambah 1. 4 anggota A dipasangkan dengan 5 anggota B, karena 5 sama dengan 4 ditambah 1. 5 anggota A dipasangkan dengan 6 anggota B, karena 6 sama dengan 5 ditambah 1. Jadi, diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi satu kurangnya dari adalah seperti tampak pada gambar di samping kanan. Bila dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, maka pasangannya menjadi 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6. Paham ya? Kita masuk ke contoh soal yang D. Jawabannya 3 anggota A dipasangkan dengan 6 anggota B, karena 3 merupakan faktor dari 6. 4 anggota A dipasangkan dengan 4 anggota B, karena 4 merupakan faktor dari 4. 5 anggota A dipasangkan dengan 5 anggota B, karena 5 merupakan faktor dari 5. 6 anggota A dipasangkan dengan 6 anggota B, karena 6 merupakan faktor dari 6. Jadi, diagram panah himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi faktor dari adalah seperti tampak pada gambar di samping kanan. Maka bila dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan adalah 3 dengan 6, 4 dengan 4, 5 dengan 5, dan 6 dengan 6. Oke, kita masuk ke 3.2 memahami bentuk penyajian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah hubungan atau relasi spesifik yang mempunyai aturan. Yang pertama, memasangkan setiap anggota suatu himpunan pertama dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Yang kedua, semua anggota himpunan pertama harus mempunyai pasangan di himpunan yang lain. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Di situ ada Ali, Budi, Charlie, Doni, dan Eka. Kemudian ada golongan darah di samping kanannya. Dari gambar itu terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P-nya adalah Ali, Budi, Charlie, Doni, dan Eka, dan himpunan Q-nya adalah A, B, AB, dan O. Setiap orang dalam himpunan P dipasangkan tepat satu golongan darah yang merupakan anggota himpunan Q. Bentuk relasi yang seperti inilah yang disebut sebagai fungsi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Dari gambar diagram panah di bawah ini, yang merupakan pemetaan yang mana? Nah, di situ ada pilihannya 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, atau 2 dan 4. Oke, jawabannya adalah yang ya, benar. Jawabannya adalah yang C. Karena memenuhi aturan dari sebuah fungsi, yaitu semua anggota himpunan pertama mempunyai satu pasang di himpunan kedua, dan semua anggota himpunan pertama mempunyai pasangan di himpunan kedua. Oke, kita masuk ke 3.2.1 mengenai daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain, himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut, sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Contoh soalnya, himpunan A 1, 2, 3, 4 disebut daerah asal domain berdasarkan gambar pada samping kanan ya. Oke, sedangkan B yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11 itu disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Dari diagram panah, maka diperoleh
Bayangan dari 1 adalah 3, ditulisnya F1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 adalah 5, ditulis F2 sama dengan 5. Bayangan dari 3 adalah 7, ditulis F3 sama dengan 7. Sedangkan bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Maka yang berpasangan dengan daerah A atau himpunan A, itulah yang disebut sebagai daerah hasil atau range. Mana saja yang berpasangan dengan A? Ya, 3, 5, 7, dan 9. Makanya dinyatakan sebagai daerah hasil atau range. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Dari diagram panah di samping, tentukan A. Daerah asal atau domain, B. Daerah kawan atau kodomain, dan C adalah daerah hasil atau range. Maka dapat kalian lihat yang berada di sebelah kiri itu himpunan A, kita bisa tentukan sebagai domainnya, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan sebelah kanan yang anggota himpunan B itu adalah kodomainnya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan range adalah anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A, yaitu hanya 2, 3, dan 4. Sampai sini paham ya? Baiklah anak-anak, kita masuk ke tugasnya nih. Silakan kerjakan dari soal nomor 1 hingga soal nomor 3. Seperti biasa, jika sudah selesai, unggah di Google Classroom, beri nama dan kelas, kemudian tanggal dan pertemuannya. Begitu ya. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.